Halo Jebret Team, dimanapun kalian berada, ketemu lagi di Dewan Menit Indonesia episode hari Rabu. Dan kita buka dengan topik di mana ada Polpok Boom, sesuai namanya, boom beritanya, bombastis juga karena langsung tersangkut dengan kasus doping pasca lawan Udinese. Dan ini hukumannya katanya bisa terancam 2 sampai 4 tahun nonaktif dari sepak bola. Ini memang menjadi tanda-tanda penurunan karir Pogba memang sudah kerasa banget. Pasca Piala Dunia pindah ke MU pun sempat di era Mourinho cukup oke, tapi makin lama makin menurun sampai puncaknya ketika dia pindah ke Juve. Tahun lalu hampir nggak pernah main juga, dan tahun ini pun banyak juga cedera, dan sekarang tersambar geledek karena Juve juga nggak bisa ngejual dia, nggak laku, dan ini akhirnya kena positif doping testosteron. Ini bisa membesarkan enggak ya, membuat ini ya libido kuat kali ya testosteron. Tapi kalau sejauh ini update-nya gimana Di? Lo dari yang lihat katanya bisa 4 tahun, katanya 2 tahun. Seberapa parah sih kalau dari yang berita-berita yang beredar? Ini kan dari NADO atau Badan Nasional Anti Doping di Italia, yang kayak tadi Panji bilang bahwa bulan lalu saat menghadapi Udinese itu pun dia nggak main. Jadi unused subs gitu kan, dan ditemukan saat tes testosteronnya berlebih dalam kandungan darah dia. Dimana testosteron itu emang nggak mungkin diproduksi tubuh secara berlebih kecuali lu doping tambahan kapsul konsumsi gitu ya. gitu. Minum Jadi kapsul. jadi ada jumlah yang berlebih dari kandungannya itu, dan ini tentu mesti diselidiki karena ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau salah satu pemain di Serie A ini ketahuan doping bisa disuspend salary-nya. Dan berapa lama disuspend ini bisa sampai 2 sampai 4 tahun. Gak cuma nggak boleh main, tapi gajinya pun dipotong. Jadi buat gua ya pilihan paling make sense-nya udah mutual agreement, pecat aja gitu. Toh umur udah 30 juga, gua nggak lihat dia turning point ada, bakal balik lagi menjadi bagus. Gua nggak gitu melihat karena pemain ini di luar sikap dia melakukan tindakan ini, kalaupun bener ya gitu. Performanya juga gua nggak melihat ini yang ada peak atau bisa kembali lagi menjadi bagus gitu. Dan ditambah Serie A ini kayak cukup longgar atau nggak tegas urusan ini, karena dulu aja Jose Palomino pemain Atalanta sempat juga, kalau itu kan metabolite gitu kan dopingnya. Terus juga Acerbi zaman di Sassuolo juga testosteron juga karena dia sempat kena kanker testis waktu itu kan, dan akhirnya dia konsumsi doping juga. Ya tetap masih bisa main juga gitu, nggak ada tuh yang larangan sampai 2-4 tahun gitu. Jadi buat gue dari Serie A-nya sendiri belum gue belum melihat sebuah sikap yang cukup tegas untuk ini gitu. Buat gue kalau emang konsumsi doping ya langsung aja, karena itu udah in fairness atau tidak fair play kepada pemain lain gitu. Bayangin pemain setua Acerbi bisa perform segitu bagusnya menghadapi striker-striker. Contoh musim lalu aja dia menghadapi Haaland gitu. Artinya bahwa gitu bahwa ini secara fairness gue belum melihat Serie A ini memberlakukan aturan yang cukup adil untuk urusan doping ini. Ya karena kalau kita ingat dulu kan Ferdinand skip tes doping aja kena gitu kan. Nah coach, kalau melihat bagaimana pemain kena doping gitu, kalau secara hukumnya atau secara kontrak biasanya bisa nggak sih klub langsung mecat tanpa kompensasi? Nggak bisa juga? Nggak segampang itu. Contoh paling bagus Onana. Onana kena 2 tahun. Jadi 4 tahun itu kalau mengkonsumsi doping dengan sengaja, 2 tahun itu tidak sengaja. Tapi ada kasus-kasus, kalau kasus Onana dia banding diturunin ke setahun. Kasusnya adalah gue dapat dari istri gue dan gue nggak tahu isinya apa. Tapi orang doping nggak mau tahu. Cuman yang jelas lu pasti kena. Tinggal durasinya berapa. Tapi kalau kasus putuskan kontrak sepihak itu gue nggak bisa. Cuman gue nggak tahu kalau Adi bilang bisa nggak dibayar. Nah itu suspend mungkin. Salary ya? Nah itu mungkin. Tapi kalau di Belanda nggak suspend, tetap harus dibayar. Maka dari itu Onana kan tunggu sampai free transfer baru dia pindah. Kasus doping gimana ya? Karena banyak kasus, ada yang sengaja, yang ada tidak. Gue masih ingat tahu. Gue flashback lama banget. Itu Ben Johnson. Ben Johnson atletik 100 meter, memecahkan rekor, besoknya kena doping. Kalau itu kan jelas-jelas sengaja. Kalau Onana menurut dia tidak sengaja. Nah kasus Pogba ini gue nggak tahu. Dan kita nggak ada yang tahu apakah dengan sengaja atau tidak. Cuman yang jelas lu dapat 2 tahun pun feeling gue karir lu udah selesai. Karena 3 tahun terakhir Jun nyaris nggak pernah main. Iya kan? Dan 30, 32 ya
ujung-ujungnya silakan masih ada liga yang mau nampung lu di antara para pensiuners cari duit banyak, ya paling ke situ. Dan gue nggak yakin, ya gue nggak tahu sedermawan apa Juve untuk ingin menampung dia lagi. Tapi kalau ngeliat bagaimana Juve juga sebenarnya udah pengen ngelepas dia nih, kayak blessing in disguise nggak sih? Karena sekarang ada tadi yang Aldi bilang ada kesempatan buat akhirnya untuk nego. Yaudah kita mutual termination aja kontraknya, karena secara dia udah nggak laku dijual, dan ini kan juga untuk secara duit Juve nggak bakal rugi-rugi amat gitu kan kalau ngeluarin dengan mutual termination asal memang bisa dipenuhi sama Juve gitu kan. Dan terbukti. Iya. Kalau sana nggak ada terbukti, Juve nggak bisa. Iya. Dan kalau gue lihat Pogba ini kan, kalau yang gue baca, dia ini kasus dopingnya ini dia dapat setelah dia beberapa bulan kan masih struggle untuk memulihkan diri dia. Dan dia akhirnya hire dokter pribadi yang itu menyarankan untuk konsumsi-konsumsi yang disinyalir. Kemungkinan dopingnya itu berasal dari konsumsi yang dia makan belakangan ini. Kenapa hasil testosteronnya bisa begini. Tapi kalau balik ke pertanyaan Mas Panji tadi, ini bisa jadi blessing in disguise nggak buat Juventus? Gue rasa sangat-sangat bisa ya. Kenapa gue bilang bisa? Karena Juventus udah dapat segala keuntungan dari seorang Paul Pogba. Profit yang didapatkan dulu udah gede banget. Abis itu didapetin dengan harga yang inilah beli putus lah itu si Pogba datang lagi ke Juventus. Abis itu kan Pogba ini tetap gajinya tetap nggak murah juga kan di Juventus, tetap salah satu yang termahal juga. Jadi menurut gue kalau dia bisa dilepaskan dengan cara begitu, ya ini tetap jadi keuntungan juga bagi Juventus. Apalagi di skuadnya sendiri, apabila Pogba pergi, gue rasa bukan suatu kehilangan yang besar karena di skuadnya udah ada beberapa nama-nama pemain-pemain muda yang dari musim lalu udah dicoba, dan gue rasa mereka lebih layak untuk mengisi posisi tersebut. Karena Pogba, bener kata Coach tadi, selama 1 tahun terakhir pun, jangankan pas di Juve, pas di MU pun di hari-hari terakhir dia udah jarang main kan. Jadi udah jarang main juga. Jadi menurut gue nggak ada artinya lagi untuk mempertahankan dia, dan dia yang terbaik ya kalau bisa dicari cara secara legal untuk bisa terminate kontrak, itu yang terbaik bagi Juve dan Pogba. Tapi kalau ngomongin Pogba ini kan pemain yang dulu hype-nya sangat besar ya, talentanya bisa dibilang world class player, secara talenta, tapi gua merasa walaupun mungkin karena dia pernah main di MU dan menurut gua nggak begitu sukses ya, tapi apa yang diberitakan tuh menurut gua nggak sebanding sama yang di prestasi walaupun yang dia tampilkan di lapangan ya. Kalau orang bilang Piala Dunia, ya itu karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya kan. Betul, gue setuju. Ini pemain yang ya kembali lagi apa yang kita akhir-akhir ini dibahas, yaitu efek dari sosmed. Secara tidak langsung itu berefek terhadap performa dia. Dan di luar pasti banyak yang nggak setuju. Wah, ini cuma posting lu apa, ya udah silakan aja. Karena bukti sudah banyak sekali. Lingard, Dele Alli atau siapa lah. Mudrik. Apalagi Mudrik gitu, bahwa kalau mental lu nggak kuat, mending gue kayak Maguire, dibully apa-apa dia nggak kasih reaksi, dia nggak posting, nothing. Postingnya ya kan? standar template lah ya, template. Dan kalau lu lihat Pogba kan gila, setiap 2,5 detik dia posting, ngerti nggak? Lebih cepat postingnya. Kasarnya begitu, ngerti nggak? Iya, semua lah, terlalu banyak gaya di luar lapangan, dan itu punya efek terhadap kehidupan sehari-hari, dan flop total, definitely flop total. Sempat berantem sama kakaknya pula kan dulu kan, banyak banget kasus itu udah kasus berat, itu polisi terlibat, udah sampai polisi dengan penangkapan juga segala macam. Dan menurut gue itu ada efek juga ke karir Pogba, karena itu berkarir di waktu kakaknya itu kasus hampir bertepatan dengan struggle-nya Pogba untuk pulih untuk bisa ngejar posisi di Piala Dunia kan di Prancis waktu itu. Dan Pogba juga udah come up dia dengan berita kalau dia itu udah jadi korban pemerasan dari saudaranya sendiri. Ya gue ngebayangin aja kalau udah soal duit udah nggak kenal saudara lagi tuh si Pogba bersaudara itu, dan nominalnya pun juga termasuk besar juga itu ya si Pogba diperas sama kakaknya segala macam. Ya gue rasa ada make sense-nya juga, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia performa dia di atas lapangan selain tadi faktor-faktor sosmed yang sebenarnya kalau dari gue bawa Jose Mourinho dikit. Jose Mourinho dia pernah bilang seandainya ini pemain bisa fokus sedikit aja, lebih fokus konsentrasi lagi ke bola tiap minggunya, gue yakin dia bisa jadi lebih lagi dari apa yang dia dapetin sekarang gitu. Tapi yang kita tahu dia banyak distraksinya di pekan-pekan, tiap ada pekan dia selalu ada lebih fokus ke cat rambut, abis itu mikirin tiap golin dia ganti selebrasi segala macam. Ya ini hal yang udah predictable lah, dia karirnya akan downhill secepat ini sebenarnya. Yang banyak gaya dengan selebrasi itu banyak yang out, downfall tiba-tiba segala macam. Nah, kalau Pogba mungkin memang apesnya karena sekarang dia di saat penurunan karirnya dan juga cederanya dihajar kasus doping. Tapi ini menurut gua agak sedikit lucu, yaitu seorang mantan main Juve juga, masih mantan apa dipinjemin sekarang ya, yaitu ada Leonardo Bonucci yang memikirkan untuk legal action karena itu dia menganggap Juve
bertindak semena-mena, dizolimi, nggak diikutin pramusim, nggak dikasih akses untuk apa latihan ke gym dan lain-lain, dan sekarang mengambil legal action. Menurut lo kayak terlalu ini nggak sih, cheesy nggak sih pemain yang buat gue? Enggak. Ini buat gua profesionalitas tingkat tinggi gitu buat gua. Buat gue karena dia kan kapten timnas Italia gitu loh, dan dia harusnya punya apa privilege gitu di klubnya, dan dia juga dia punya sisa musim 1 tahun terakhir dan bilang kalau gue pengen menghabiskan sisa musim gue terakhir lalu habis itu pensiun. Dia udah di fase itu, dan dia juga apa namanya dia dianggap sebagai icon lah gitu, bukan orang yang dianggap sembarangan di klubnya, dan dengan dia satu nggak dibawa ke preseason, kedua nggak dikasih akses untuk dia latihan sendiri untuk di gym segala macem. Buat gue ini sebuah boleh ditanda kutip penghinaan. Apa alasan lu gitu nggak dikasih akses doang gitu? Dan dia pengen latihan, dia pengen memberikan yang terbaik untuk Juve di sisa kontrak dia 1 musim terakhir, dan itu nggak dikasih. Dan sekarang Ini dia salah nih, C-nya 2, N-nya 1 ya, terusnya. Nazi, nomor Nazi. dan apa namanya dengan sekarang di Union Berlin dia udah nggak punya beban lagi untuk melakukan legal action. Buat gue sangat wajar toh hasil dari legal action ini kan nanti untuk disumbangkan disumbangkan ke yayasan gitu, artinya bahwa ya bukan dia greedy atau dia cheesy, dia pengen menang sendiri, bahwa dia pengen show off, enggak. Buat gue rasa Bonucci pun pengen nunjukin bahwa even ke pemain yang udah senior menjelang pensiun, profesionalitas itu tetap perlu dijaga gitu, dan bisa menjadi contoh buat yang muda-muda juga. Tapi sah-sah aja kan sebenarnya klub memperlakukan seperti itu, karena kan indikasi dia nggak jadi masuk untuk timnya Allegri udah cukup lama gitu kan? Gue nggak setuju sama lu. Karena? Jadi gini, klub itu punya hak dan kewajiban, pemain pun demikian. Gue in this case gue setuju karena gue lihat banyak kasus di mana klub memperlakukan pemainnya semena-mena. Contoh paling bagus Chelsea. Mau jual pemain nggak dikasih nomor, nggak boleh latihan, suruh latihan sendiri. Pada saat mereka tanda tangan kontrak, apa yang tertanda dalam kontrak? Lu termasuk dalam squad, lu boleh ngikutin fasilitas, bla bla bla. Tiba-tiba nggak mau secara sepihak. Jadian dengan PSG. Pemain-pemain yang ada Paredes, Wijnaldum, Drexler, Mbappe, ada 12 pemain. Suruh latihan sendiri. Apa artinya kontrak gitu? Kok hanya karena lu kasih duit, hanya lu bos, lu punya hak untuk mengatur pemain. Emang pemain budak nggak punya apa? Pada saat lu tanda tangan kontrak 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun lu bermain full di situ. Kalau lu pun mau jual, minimal ikutin. Kalau pelatih pun tidak mau melibatkan dia dalam permainan atau apa, at least dia punya akses atau dia punya hak untuk bermain. Karena pada saat dia tanda tangan kontrak, dia kan boleh bermain. Dia kan boleh latihan. Dia kan boleh ikut Tapi kan kalau diasingin ke tim bawah pun juga hak pelatih juga kan. Hak pelatih juga untuk diasingkan. Tapi kan boleh tetap punya akses ke gym. Tetap ke latihan, tetap ke kantin, tetap bisa bersosialisasi. Nggak kayak apa yang sekarang terjadi dengan beberapa, nggak semua klub ya. Beberapa klub yang menganggap pemain yang tidak dibutuhkan, ya lu budak, lu harus keluar. Kalau enggak, gue gaji lu, tapi lu makan gaji buta. Tapi memang kan bukan gitu juga makin caranya. di sini kan emang industri bukan makin kayak gitu ya, Coach. Bahkan kita tahu justru kantor-kantor begitu kan, banyak yang akhirnya melay off tanpa sepihak dan lain-lain kan. Justru karena sudah biasa, ini harus kasus kayak si Bonucci itu harus dimenangkan. Agar tidak terjadi, biar klub nggak semena-mena kayak dulu. Ini sama kayak kasusnya flashback lagi 30 tahun yang lalu. Marek Bosman arrest. Bosman Rules ya, akhirnya keluar. Bosman Rules. Hanya dia bilang, loh gue kontrak habis kok klub bisa punya hak untuk membeli. Ngatur, ya. Akhirnya dia lapor ke pengadilan, dia menang. Imbasnya sampai sekarang. Dibikin. Bosmannya nggak dapat apa-apa, tapi imbasnya. Nah, semoga hal kayak gini juga terjadi, bahwa kalau klub tidak setuju dengan pemain, pemain tetap punya hak untuk ke fasilitas lah minimal. Mau lu mainin ke youth atau apa, itu hak pelatih, betul. Tapi jangan diasingkan kayak mereka binatang yang nggak dibutuhkan lagi Bonucci gitu Tapi gue juga mau nambahin, Juve emang banyak dosanya lah, katakanlah dia banyak dosa. Tapi gue mencoba membela Juve di kali ini nih, karena kasus si Bonucci ini udah dicoba diadvokasi oleh Juve dan pihak Bonucci itu dari tahun lalu sebenarnya. Juve udah menawarkan, oke lo ada kontrak sisa 1 tahun,
kita mutual agreement kontrak yang lu putus, tapi sisanya itu tetap dibayarkan. Dan juga ditawarkan bahkan farewell match untuk seorang Bonucci. Farewell match yang menurut gue sangat layak bagi seorang Bonucci karena dia pengabdiannya bertahun-tahun, udah salah satu pemain Walaupun paling... fans Juve sebenarnya berbagi ya katanya, Iya, karena dia pindah ke pindah Milan dulu sempat kesel kan ya. Itu juga salah Jadi satu kapten bumbu. Milan pula lagi. Jadi bumbu-bumbu kekesalan. Ngegolin Tapi lagi ke gawang Juve. selebrasi juga ke pihak Juventus ya, itu kan juga karena ada konflik. Tapi kalau di kasus ini menurut gue Juve udah menawarkan segala cara gitu. Dia nawarin si Bonucci ini farewell match, which is itu sangat-sangat layak untuk seorang Bonucci. Habis itu Farewell segala match itu kan macam. cuma bonus. Sekarang kalau bicara mutual, istilah juga mutual. Iya. Dua Iya, belah bersama. pihak. Dan Kalau satu belah pihak nggak mau, nggak jadi. Ya. Intinya Kan kayaknya sesimpel itu. klub ini sebenarnya terutama di bawah Allegri udah pengen lama nih ngusir Bonucci kan. Iya, Cuma kelihatannya mungkin secara mereka itu. cukup kesel dengan Bonucci yang tetap kekeh untuk stay dan akhirnya membuat mereka melakukan cara-cara yang nggak elegan seperti inilah. Walaupun memang dalam industri banyak sebenarnya yang terjadi Iya. semenang-menangan. Bahkan kemarin ketika zaman pandemi banyak kantor-kantor yang layoff tanpa dari cerita pribadi kan. Oke, kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya. Kita lihat nanti update dari Pogba dan Bonucci seperti apa ke depannya di waktu lain. Kita akan kembali dengan topik yang gak kalah serunya. Ada pesta gol di Euro, persembahan Portugal dan Spanyol ya, kualifikasi Euro maksudnya. Yang lagi bisa jebolin banyak gol, tapi mungkin lawannya dari negara antah berantah. Mungkin kita ngelihat bagaimana dari timnas yang paling menarik nih ya. Kita lihat ada Spain bisa menang 6-0. Terus juga ada yang 9-0 Portugal tuh lawan Luxembourg. Itu makanya gue bilang kayak timnas kita harus coba lawan Luxembourg untuk tahu seberapa kuat kita ngadepin kayak Luxembourg yang biasa dibantai sama tim-tim Eropa. Mungkin Bentar, Luxembourg itu di rank 3 loh. Hah? Di Di rank? grup mereka Oh, di itu grup. di grup mereka Oh, itu iya, rank iya, 3 iya. loh. Jadi nggak sejelek itu. tapi emang langganan dibantai sama tim-tim Eropa. Makanya gue pengen tahu tuh. Cuman akhirnya kan berkembang. Kenapa bisa 9-0? Ya alasan satu, karena Dodo nggak main. Kemarin dulu juga bisa menang. Sama kayak di Piala Dunia, lu kan lihat. Iya. Ronaldo nggak main, langsung main bagus. Ya, karena lawannya intens juga sih. Tapi kalau justru menurut gue Dodo cocoknya main di laga-laga kualifikasi kayak gini. Ya, Kalau di lawannya. turnamen Nggak, udah tapi nggak kuat mereka ya. kelihatan banget mereka terakhir tuh menang 1-0 berkat golnya Bruno. Itu juga bapuk mainnya. Pokoknya pada saat Dodo nggak main, itu dan banyak media bilang begitu, mereka lebih lepas kayaknya. Ya itu ya mungkin banyak pemain yang bisa juga mengambil peran lebih besar dibanding ini. Tapi kita ngomongin bagaimana Italia dulu ya. Italia juga kemarin bisa menang lah lumayan lawan tim yang sempat nahan Bagus. seri Inggris, ngalahin Jerman apa nahan seri Jerman? Seri. Ukraina. Seri 3-1. Iya Ukraina. Berarti Ukraina bapuk main, come on. ya tapi kan Inggris sama Ya itu dari Jerman, sisi skor. Iya, Lu iya, kalau iya. lihat dia bermain, ya elah ini tim apa Iya, nih? maksud gua berarti- rasa lawan Indonesia belum tentu Indonesia lalu kalah. lebih meremehkan lagi itu. Serius, wah itu parah banget Ukraina tuh. Nggak separah, fisikalnya masih tetap Oh ada ya lah. fisik ya, Fisiknya. passingnya hancur-hancuran men. Tapi ini kalau buat Spalletti apa pertanyaan apa karena dari penyerangnya justru nggak ngegolin tapi dari Fratesi yang 2 gol gelandang gitu. Ya, dari Fratesinya dulu ya, dia kan dari di Sassuolo ini kan karirnya kemana-mana dipinjemin. Ke Ascoli, terus ke Empoli, ke Baru Monza, tahun lalu bagus pinjem-pinjem. Termasuk sekarang juga ke Inter juga Sekarang ke Inter. dipinjem. Dan gue sih berharap di Inter bisa dipermanenkan ya untuk menggantikan misalnya Mkhitaryan dan midfield yang udah pada tua. Dan kemarin dia bermain di trio midfield di sebelah kanan, tapi sering maju ke depan gitu. Artinya bisa advance cukup bagus Fratesi ini despite di umur dia masih cukup muda gitu. Dan secara keseluruhan gue bisa melihat Napoli yang dipegang sama Spalletti dulu gitu, bahwa tim ini beda sama Italia yang biasa Mancini. pasif. Ya, yang biasa pasif, yang Emang biasa. Gini lumayan keren lah sebenarnya waktu Piala Eropa abis ya. Euro, bagus. abis Abis Euro, Euro hilang gitu abis ya. Euro kan Iya, iya. hilangnya Gua bisa bingung ya, 36 bisa gitu nggak ya. kekalahkan kan luar biasa Mancini. Iya. Abis itu kan udah Hilang, drop. magisnya hilang gitu aja ya. Sekarang ya dengan 4-3-3-nya cukup progresif permainannya juga, ya menyenangkan lah lihat Italia yang sekarang gini dan menggunakan pemain-pemain muda juga. Ya gue cukup senang dan gue mungkin gue sedikit setuju sama Panji bahwa Ukraina juga yang di game kali ini nggak sejelek waktu menghadapi Inggris, cukup sedikit bagus lah. Ukraina adalah salah satu tim yang menggunakan low block sekaligus numpuk pemain di tengah, itu cukup bagus gitu. Untungnya kemarin nggak starter Mudryk ya, dimana passing hilangnya itu nggak sebanyak menghadapi Inggris gitu. Dan kemarin ya Remchuk juga main, ya cukup bagus dan cukup solid lah Ukraina kemarin, dan bisa menang menghadapi Ukraina seperti kemarin. Ya buat gue ya inilah awal yang bagus buat Spalletti lah.
Ya kalau gue juga sepakat, apalagi kalau dari segi permainan mungkin belum ada progresif yang luar biasa banget. Dari Italia masih kayak Italia yang gue lihat 2 bulan 3 bulan lalu, seperti di akhir-akhir hari terakhirnya Mancini masih kelihatannya kayak gitu. Tapi at least dari segi intensitas jelas ada peningkatan. Habis itu dari produktivitas, dari lini gelandangnya pun juga dari second line udah lebih aktif ketimbang dari masa Mancini. Dan juga kalau dari segi poin, akhirnya kan kalau kemarin-kemarin kita lihat ini kayaknya Italia lagi-lagi akan jadi Euro ini akan jadi turnamen yang mengecewakan lagi lah. Bahkan bisa jadi nggak lolos kayak Piala Dunia. Tapi kalau kita lihat akhirnya kemarin mereka bisa meraih kemenangan penting lawan Ukraina dan akhirnya poinnya sekarang sejajar dengan Makedonia dan juga dengan Ukraina itu sendiri. Menurut gue ini poinnya sangat-sangat penting untuk jadi modal mereka untuk bisa lolos. At least dari segi permainan gue yakin masih bisa diangkat lah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dari segi poin, segi hasil ini sangat membantu, Coach. Ukraina itu udah ketemu Inggris 2 kali. Italia masih ketemu Ya, Inggris. gamenya minus sekali. Iya, masih permainan One game in masih hand. Masih ketemu home Ya. lawan Ukraina. Jadi nggak segampang yang lu pikir. Mereka kehilangan poin lawan Makedonia Utara. Itu big blow. Oke. Kalau dibilang sisi permainan untuk gue ya not good not bad, tapi karena Spalletti pelatih baru, pemain muda butuh waktu. Tapi kalau dibilang bagus ya gue Belum. untuk gue sih Ukraina lu harusnya merem lu telan. Ngerti Tapi nggak? kalau gue yang kenapa gue bilang tadi kenapa ini good result banget, kalau dari segi performance wise masih jauh lah, masih belum seperti yang kita harapkan, Iya. mungkin begitu. Tapi kalau gue lihat Italia ini kan datang ke pertandingan ini dengan badai cedera yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Tonali nggak bisa 5 pergantian dimainkan. pemain. Iya, habis itu pemain banyak perubahan segala macam. Menurut gue ini poin yang sangat penting gitu. Despite dari segi permainan masih belum membantu banget, tapi untuk segi persaingan di grupnya ini menurut gue akan sangat mengangkat iya. moral mereka dan confidence booster bagi mereka secara keseluruhan Tapi pastinya. jadwal itu lebih berat daripada Ukraina loh. Ya, dia duel yang menanti mereka ke Iya, depannya nih. iya, Apalagi iya. ketemu Inggris juga segala Iya, macam iya. kan bisa jadi calculated yang Dan Ukraina udah pertandingan 2 ini. kali ketemu, makanya gue nggak yakin. Ya kalau seandainya Italia nggak lolos, ini sangat memalukan sih. Berturut-turut Ya, lu bisa kalah bersaing sama Ukraina. This Ukraina is a big joke seriously. Kalau kita kenal Ukraina 5-6 tahun yang lalu itu Mungkin. masih oke lah. Ukraina parah banget. 2-3 kali nonton Ukraina, tiap kali gue nonton tambah parah bukan tambah bagus. Ada Modric, ada Trubin. Tapi kalau melihat Italia, gue sekarang masih belum melihat siapa kira-kira di lini depan yang punya jaminan starter. Mungkin kalau fit Chiesa oke lah, tapi gue belum lihat ujung tombaknya nomor 9 siapa, terus sayapnya satu lagi siapa, karena begitu sering dirotasi ada Gnonto, terus Raspadori yang menurut gue di Napoli pun bukan starter. Belotti masih main nggak sih? Hah? Belotti. Belotti di Roma, di Italia main tapi nggak dipanggil ini. main tapi nggak dipanggil timnas nggak dipanggil. Italia. Nggak dipanggil timnas. Sama Oriundi itu si Retegui main juga kan. Lo melihat ada nggak untuk menyerang-menyerangnya akhirnya punya potensi nih kira-kira, karena kalau Immobile lagi kayak udah Iya. mati sih, udah lewat Iya, sih masanya. udah lewat, Immobile sih. Kelihatan kalau dari perbandingan 2 match terakhir deh, ibaratnya lawan Makedonia dan juga lawan Ukraine, kelihatannya lebih cocok si yang main kemarin Raspadori itu, walaupun dia nggak ngegolin tapi efeknya di atas lapangan lebih berguna. Berbalik sama si Immobile golin lawan Makedonia tapi secara peran di atas lapangan nggak terlalu berguna gitu di atas lapangan. Dan kalau gue ingat selama 6 bulan terakhir kan Italia main hasilnya nggak terlalu memuaskan ya. Dan selama 6 bulan ini kalau gue ingat juga strikernya selalu berganti-ganti gitu. Waktu itu 6 bulan lalu itu Retegui, habis itu kemarin nyoba lagi si Ya, Immobile, karena mereka nggak punya pemain yang benar-benar excel. Setelah Piala Eropa, kenapa gagal berapa pemain senior out? Regenerasi. Piala Dunia gagal dirombak total, which is good, rombak total, ya kan? Tapi gue kalau jadi Spalletti, gue ya mikir, gue harus mau pasang siapa? Karena kualitasnya gitu-gitu aja semua. Kualitas yang gitu-gitu aja itu banyak banget, dan bahkan yang muda-muda. Jadi wajar aja kalau rotasi, coba. Eksperimen dalam timnas dengan pemain baru itu hal yang lumrah, semua orang melakukan itu. Cuma yang jadi masalah kalau lu main di timnas, lu harus hasil. Lu nggak bisa kayak di liga. Liga 2-3 kali kalah beruntun nggak ada masalah, ya kan? Tapi di timnas lu bisa 2 kali kalah, kalau perlu ugly win. Yang penting lu menang sambil perbaiki. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya, apakah Spalletti sanggup menjalankan itu. Mancini kan bukan pelatih jelek juga, tapi dia flop juga. Makanya targetnya lolos dulu aja ke Jerman. Betul. Iya, Itu dulu udah aja. penting dulu Maksudnya secara permainan pasti bakal ya sambil lah gitu. Karena Mancini juga nggak dalam satu malam memperbaiki, membawa Italia untuk juara Euro. Dan kondisinya sekarang dia juara Euro loh Italia ini. Kondisinya statusnya ya. juara bertahan. Juara bertahanan ini menarik karena kalau ngomongin tadi coach soal 2-3 kali kalah udah
bisa menentukan. Nah ini kita mendingan yang lihat tim yang bisa menang banyak terus dan mainnya ugly win banyak. Dan ada Portugal menangnya 9-0 walaupun dia juga pernah jadi juara Eropa, tapi mimpinya untuk menjadi juara dunia kayaknya masih jauh, mungkin di 4 tahun lagi. Tapi kalau untuk menjadi juara Eropa rasanya dengan skuad sekarang masih punya kualitas nggak sih? Karena Masih. dia sebenarnya dari kualitasnya bagus-bagus banget kan. Iya. Masih ada Bernardo Silva, Iya, Bruno, Gonzalo Ramos, you name it, Cancelo, Leo, ya oke lah Leo. Bagus Tapi dong, Leo. maksud gua merata lah skuadnya Iya. gitu kan, nggak kayak zaman dulu cuma 3 orang, 4 orang. Menurut lo, Iya. dia punya chance untuk bisa bermain lebih bagus karena belum terkalahkan kan, kemudian belum, kalau nggak salah clean sheet di beberapa pertandingan terakhir juga bagus tuh, berarti di bawah Roberto Martinez. Mungkin di Belgia di ayam-ayamin, di Portugal cukup oke dia bisa ngeramunya. Ya ini tim yang mencoba transisi dari era Ronaldo ke era pasca Ronaldo gitu. Gue ngerti kenapa Ronaldo nggak dimainkan kemarin. Lawannya yes mereka peringkat 3 Koci, cuman ya it's Luxembourg gitu. Ini harusnya menjadi ladang gol bagi Portugal dan ya benar mereka melakukan itu. Trio depan mereka juga ya cukup oke. Yang tadi di awal Panji bilang beberapa pemain punya peran sedikit lebih leluasa. Gue sih nanggapnya Bruno Fernandes ya. Dimana dia kemarin dari kanan, Coach udah berkali-kali bilang kalau Bruno di kanan ini bakal excel banget dan terbukti semalam pun dia di kanan pun bagus, di tengah pun bagus. Artinya bahwa Kalau punya kebebasan. pemain ini butuh Kalau dia kebebasan. mau. Dan ya kalau dia mau. Lebih karena dia mau, bukan Iya. dia bisa. Dan dia dipercaya gitu, boleh bisa begitu dan bukan sekali kesalahan, 2 kesalahan langsung dirajam sama supporter gitu. Dengan dia kemarin di Portugal menghadapi Luxembourg, gue rasa, wih leader banget nih gitu di tengah, berasa banget aktif maju ke depan. Gue melihat Portugal ini ya dengan striker modelan Jota, Gonzalo Ramos, gue cukup percaya diri. Rafael Leao juga, walaupun kalau untuk juara yang masih jauh Ji. Cuman kalau untuk PD menatap Euro, gue sih cukup pede Secara ya. kualitas oke lah. Iya, ya dan ya mungkin pelan-pelan gue nggak tahu apakah Roberto Martinez bisa menyampingkan Ronaldo dari skuad ini atau enggak, karena yes he's a very good player, he's a GOAT, cuman demi kebutuhan timnas baiknya gitu pemain-pemain yang udah melewati masa terbaiknya ya pelan-pelan dikesampingkan lah gitu. Tapi gue ingat waktu di awal-awal ngejabat Portugal, dia ada lip service ya kan. Kita masih akan memakai jasa Ronaldo dan lain-lain. Maksud gue, pasti dong. gue merasa kalau Ronaldo kalau buat diajang-ajang kayak gini sih masih bisa. Tapi kalau turnamen mungkin bukan lagi sebagai starting line up, tapi untuk mungkin Iya. modal di kayak Tapi Henderson di kalau bawah dari kualifikasi aja dia masih dimainin nanti bakal kaget Ji. Jadi mendingan sih. pakai tim yang udah lu pakem gitu. Dia menjadi cameo Ronaldo nggak player apa-apa, aja squad dia. player Iya. aja gitu. Cuman 4-3-3 yang lu pengen kelihatan itu lebih bagus bisa. banget. Dan ini bagusnya buat Bruno sih impact-nya menurut gue. Iya, gue suka banget Bruno semalam. Dan dia impact-nya luar biasa banget ya, 3 assist, 1 gol itu luar biasa banget bagi Bruno. Dan kalau ngomongin soal Portugal, berbicara soal kehidupan setelah Ronaldo lah katakanlah, menurut gue nggak cuma dilakukan sejak kedatangan Martinez. Bahkan pas Piala Dunia pun ketika mereka pesta gol lawan Korea ya kalau nggak salah pesta gol itu kan nggak ada nggak ada Ronaldo juga, dan itu Gonzalo Ramosnya mainnya lebih lepas ketika di hari itu. Jadi Semua menurut gue main lebih lepas lebih tanpa dia. bagus. Mungkin penampilan paling bagus Portugal di Piala Dunia ketika pesta gol lawan Korea itu. Dan menurut gua ini ya mereka kalau dibandingin ya, kayak pasti kan orang ngebandinginnya Lionel Messi dan Argentinanya. Menurut gua kalau soal kehidupan setelah Argentina, setelah Messi, habis itu Portugal setelah Ronaldo, Portugal ini Lebih jauh pede, lebih siap, lebih pede. lebih bagus kalau dari segi kualitas. Kualitasnya segala macam. lebih bagus. Yes. Gila lu di tengah ada Bernardo Silva, Bruno. ada Bruno, tuh Danilo. ada Palhinha, Palhinha. terus di Belum ntar kalau Matias Nunes dipanggil juga Iya, City. gila. semua squad itu, the whole Lengkap tim ya. itu bagus. Bagus, ya. Cuman Nuno kembali Mendes. lagi, ya Dodo itu nggak boleh main. Baru mereka main lepas, sesimpel itu. Lo fansnya mungkin nggak suka dibilang gue hater, gue nggak hate, tapi gue melihat dan faktanya terbukti 2 kali di Piala Dunia sama kemarin. Luxembourg ini bukan lu menang fair, tapi bukan tim yang lu bantai 9-0. Ini bukan Andorra. Ini Siprus. ini bukan tim-tim yang bener-bener kecil banget, ngerti nggak? Bahwa lu bisa menang 9-0 itu luar biasa rekor. Ya kembali lagi karena gue lihat pemain-pemain ini main lebih lepas. Kalau ada nggak ada satu sosok kalau nggak dapat bola ngambek, ngerti nggak lo? Ya kan itu yang terjadi sekarang. Dan Bruno juga lepas karena punya pemain-pemain yang bisa berjuang secara tim. Nggak kayak di Itulah kita tahu lah. Kita ngomongin sekarang dari Portugal pindah ke Spanyol yang juga dalam tahap pembangun di bawah Fuente, dan kemarin di laga sebelumnya juga menang besar, sekarang juga menang 6-0. Ini melihat bagaimana menghadapi Siprus, susah juga sih kita menjadikan parameter karena 2 laga terakhir lawannya bisa dibilang enteng ya. Tapi buat start ini akan menjadi laga yang menjadi tolak ukur yang cukup oke ya untuk jam terbang pemain-pemain muda buat Fuente untuk membangun
fondasi. Menurut lo seberapa positif melihat perkembangan dari Ya. Spanyol di bawah Fuente? Mungkin coaching nggak setuju kalau tadi Luxembourg dianggap jelek, cuman kalau Siprus lo harus setuju coach. Siprus nih hancur banget. Tapi Gimana Spanyol ceritanya bisa menang Inaki 6-0. Williams di kiri ketemu sama Andreu bek kanannya, itu sprintnya jauh banget. Bukan. Luxembourg hancur, Siprus level, tapi masih ada Faroe Island, Oh, iya, masih iya. ada Oh, iya, Andorra iya, iya. yang lebih hancur Hancur lagi. lagi, yes, Bahwa yes. mereka berdua hancur, gue tahu semua tim yang agak bagus dikit Iya. aja pasti menang lawan Iya. Siprus sama Iya makanya Luxembourg. Luxembourg. Cuman ya maksudnya perbedaan kualitasnya kemarin Spanyol muda sekali, maksudnya ya beringas gitu, bergas, cepat, physicality-nya kelihatan, gampang sekali si Siprus ini hilang bola. Ya cuman buat gua Spanyol dan Portugal pemain ini bakal menatap nanti liga dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi karena bisa bermain selepas itu, seenteng itu, dan buat gua dengan Yamin Lamal pada akhirnya jadi start juga, ini memberikan kepercayaan diri lagi buat dia. Gavi kayak Christian Kifu di sini pakai helm cukup bagus juga. Ya buat gua bersama Inaki Williams sebenarnya bukan pemain yang gua highly rated, sangat tinggi, cuman kemarin menghadapi Andreu bek kanannya Siprus kok ya bisa bagus banget. Cedera ya? Iya. Dan ada Alex Baena juga, banyak pemain-pemain muda yang dibawa sama De La Fuente, ya wajar lah. Dia dari kelompok usia muda juga, dan sekarang di senior pasti bakal mengorbitkan dan mencoba nama-nama pemain muda untuk dicoba di grup di tim Spanyol ini. Dan buat gue belum melihat Spanyol mendapatkan tes yang selevel lah gitu. Jadi buat gue ya sejauh ini cukup oke Spanyol. Apakah bagus banget? Belum. Cuman Tesnya nanti lawan Scotland di kandang. They have to win. itu penting. Sebelumnya kalah. Ya, itu penting banget. Dan ya tetap kalaupun ya have to win, tetap Skotlandia itu memang bukan apple to apple levelnya, ya. Cuman ya betul. kalau itu has to win jelas karena emang secara kualitas harusnya di atasnya di atas Scotland gitu. Cuman buat gue sejauh ini Spanyol belum mendapatkan tes yang benar-benar bisa eye testnya dengan bagus ya. Eye test, good. Tapi ya berarti artinya sekarang so far kita belum bisa menilai Spanyol terlalu tinggi ya, karena Ya, lawannya benar-benar belum selevel, dan ini masih benar-benar merotasi banget. Si Fuente kelihatan masih mencoba ramuan-ramuan dari berbagai pemainnya, termasuk kita lihat kemarin Morata yang sebelumnya nyetak banyak gol, kemarin hilang sebabak, akhirnya ada digantilah Joselu yang juga dapat kesempatan dan bisa nyetak gol. Tapi buat catatan tadi kalau ngomongin Luxembourg waktu dibantai 9-0 di pertemuan pertama sebelumnya lawan Portugal juga menang 6-0 juga Portugal, dan di saat itu Brace. Bobang Dodo nyetak 2 gol. Jadi artinya iya dan tidak, ketika di laga-laga gini Ronaldo bisa diturunkan, tapi kalau laga krusial pasti banyak yang setuju kalau dia udah nggak layak untuk main di turnamen kompetitif kayak Piala Dunia ataupun Piala Eropa. Tapi mungkin banyak yang setuju juga. Kasih komentar di kolom komen, kita akan lanjut dengan topik yang nggak kalah serunya. Assalamualaikum Qatar. Kita maju ke Qatar karena Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar nanti. Setelah sebelumnya menang easy game, nggak boleh meremehkan, lawan Cina Taipei, kemarin juga akhirnya bisa menang melawan Turkmenistan, walaupun harusnya mungkin bisa golnya lebih banyak kali ya dengan beberapa peluang yang ada, tapi itu harus tetap diapresiasi. Kita bisa killing the game, bisa memastikan laga dengan kemenangan dan memastikan diri juga dengan kemenangan, nggak tergantung dari lolos-lolosan runner up atau apa segala macamnya lewat kalau kemarin seri ataupun kalah. Nah ini kalau melihat bagaimana pertandingan lawan Turkmenistan yang nggak segampang lawan Taipei ya, lo apa yang bisa lo lihat kemarin perbedaannya ketika menghadapi lawan yang lebih berat dibandingkan Cina Taipei? Kan lo kemarin pakar ini banget, timnas debat ini banget tuh. kan. Ya gue lihat lawan Turkmenistan sesuai ekspektasi ya, lawannya pasti bakal berasa lebih berat banget ketimbang lawan Taipei. Tapi kalau dari segi pertahanan kita nggak banyak dites juga sebenarnya, tes Iya. Nunggu peluang-peluang. Nggak ada peluang. Lama dia. Bukan peluang yang bukan cuma shoot doang, Iya, peluang pun nggak terlalu nggak ada berarti peluang banget. Turkmen. Jadi kalau dari segi permainan kita, timnas kita mainnya cukup ini juga. Lagi-lagi gue bilang makin dewasa, makin kesini makin dewasa. Apalagi dari segi lini tengahnya itu kita udah punya pemain yang bisa ngatur ritmenya bagus banget. Ya seperti hari Senin gue bilang kita punya Ivar Jenner yang waktu itu mungkin banyak juga yang komen bilang ini lawan Taipei nggak bisa jadi panut ini contoh lah pedoman dia sebagus apa. Tapi Padahal kemarin- kalau gue inget banget waktu lawan Argentina tuh udah banyak yang udah ngejudge dia ini itu lambat atau segala macam. Boy, lo lawannya Argentina boy. Sekarang kerasa kan ketika lawannya yang emang kayak gini. Siapa yang lambat? Si Ivar Jenner. Jenner. Padahal dia baru main cuma berapa menit kan waktu itu karena Argentina udah di-judge ini kayaknya pemain kurang segala macam. Ya itu baru satu pertandingan dan lawannya Argentina, tapi sekarang kerasa dia punya kualitas yang bisa ditambahkan Kualitasnya untuk bagus, Indonesia kan. dia ngatur temponya bisa, abis itu Lulusan passing-passingnya Utrecht nggak bagus. pernah bohong. Gue udah tahu Irfan bakal Bahdim juga keluar nih. Utrecht.
Kan nggak bohong juga, kan di Iya, timnas bagus. juga. Berarti bagus ya. Jadi ini akan sangat bagus, selalu bagus apabila kita punya kesempatan untuk lolos dan itu ada di tangan kita sendiri gitu. Kemarin kan kita gitu, hasil seri aja udah bisa mengantarkan kita lolos, tapi ternyata kita nggak cukup lah, seri kita harus menangin juga dan itu dibuktikan sama mental-mental pemain kita yang gue rasa udah sangat berkembang nih. Ini kan juga sekaligus menjadi jawaban juga buat para fans-fans yang selalu kesel gitu. Ini kan selalu yang kita dengar udah 2 tahun 3 tahun lah. Kalau kita gugur di Piala AFF, gugur di Piala apa, bilang ini loh target kita tuh Asia, tahun depan Piala Asia. Dan akhirnya kita nyampe juga nih di Piala Asia dan kita bisa delivered gitu. Kita nyampe ke turnamen ini dengan sangat meyakinkan. Nggak cuma terseok-seok ngarepin hasil tim lain untuk lolos ke ajang ini, tapi kita ada di tangan kita sendiri dan kita mampu ngelakuin itu gitu. Jadi menurut gue ini secara confidence, secara booster untuk kepercayaan diri ini ngangkat kita banget gitu untuk ke level yang lebih tinggi lagi. 3 tim lolos Tiga tim ke lolos, Asia. ya. Iya, Itu iya. bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Semua lewat kualifikasi, nggak ada jadi tuan rumah. Nah, Yap. Oke? ya. Jadi siapa yang masih pengen STY out? Iya. Ada. Iya. Ada aja. Ada. Bukan fans. Nah, Ya kan akhirnya ketika dulu Bukan fans. mereka nggak pengen lihat Indonesia maju. Iya, kalau Mereka fans- punya kepentingan sendiri. Kalau fans malah orang Ya, bilang serius. STY. Iya, iya, iya. Jadi PNS aja di Indonesia gitu. Nggak, kecuali kalau lu nggak ngerti bola ya. Ini orang pinter-pinter semua loh. Iya. Ngerti nggak? Kok bisa masih mementingkan Piala Ciki gitu loh. Iya. Nah itu mungkin kan, mungkin ketika dulu kita jarang masuk Piala Asia, Iya. akhirnya mimpi itu jadi menurun, downgrade. Kok kalau Asia aja ketinggian, akhirnya pasang standar, ya udah Piala AFF dulu aja, kok nggak bisa dapat piala? Makanya sekarang standarnya yang depan mata dulu aja, tapi kan kita harus Berapa set tahun standar terakhir ini. gue udah bilang? Ya kan? Ini TikTok nih, 2 tahun dipotong. terakhir gue udah bilang, 1,5 di Mamat pun level kita itu Asia. Asia. Harus pasang set Itu udah standar yang berkali tinggi ya. puluhan kali gue level kita itu Asia. Percaya kepada Sintayong. Percaya bahwa it goes ups and down, jelek bagus. Tapi Di luar progresnya kemarin ada. skor, satu, kita sangat amat layak menang. Ya. Dari awal kita udah mengambil inisiatif untuk melakukan pressure. Strateginya Sintayong tepat. 3 pemain di belakang, nggak ke depan. Serangan kiri kanan mungkin hanya 3-4 orang. Oke? Passingnya, akurasi passing tinggi. Hanya back kanannya siapa, Rio Fahmi atau siapa Rio Fahmi, itu? keren tuh Rio Fahmi. Yang nggak keren untuk gue. Ya, lumayan lah. Yang terlalu banyak long ball. Dia harus cari football solution. Tapi gue tidak mau kritik bocah begini karena jam terbang mereka masih Ya, cetek. lumayan. Oke, juga kasih masukan aja yang harus diperbaiki. Strike, kebanyakan dribbling. Tiap kali kita dribbling 80-85% bola hilang. Ya. Tapi pada saat kita pasang, lihat gol kedua. Kombinasi yang bagus. Passing. Iya. Sempat berapa kali juga terjadi. Harusnya gol lebih banyak. Oke. Iya. Tapi udah oke lah inisiatifnya. Ini- dan topiknya. Gue salut sama Sintayong bahwa dia tanamkan mindset ini di awal. Bahwa kalian itu hebat. Kalian itu main di Asia. Lu kalau ketemu tim yang lebih canggih, nggak usah merasa inferior. Iya. Orang kita itu gampang cepat sekali merasa inferior. Lu harus merasa bahwa lu tuh setara. Timnas senior udah membuktikan kok. Sampai gue berani bilang, kapan terakhir kita lolos lewat kualifikasi ke Piala Asia? Iya. Kalau nggak salah 92. Atau mungkin gue salah. Udah lama. Ya. Sama. Ini bukan yang pertama ya U23. Kalau udah Nggak, Oh, iya, yang iya. senior, senior. Oh, senior. Kalau nggak salah ada yang bilang ke gue 92, tapi gue nggak tahu benar atau nggak. U23 pertama. Iya. Masih inget zamannya berapa tahun yang lalu pada saat kita juara AFF ngalahin Korea masuk ke Piala Asia dibantai kiri kanan 0 menang. 0 menang. Oke. Ini sudah harus kita singkirkan. We have to grow. Dan gue melihat perkembangan ini di bawah Sintayong. Yang orang nggak ngelihat karena mereka hanya melihat hasil. Piala. Tiap kali hasilnya kurang memuaskan, walaupun mainnya bagus, keluarlah itu piala ini, piala itu, piala ini. Come on, kita ini negara sepak bola yang lagi berkembang, lagi growing. Lu boleh minta piala-piala kalau lu seandainya sudah 20 kali main di Piala Asia. Contoh, ya kan? Atau harusnya AFF kayak gitu-gitu dapat. Lu harus lihat si Kondong. Ya, Tiap kali ganti ketua, ganti pelatih. Tiap kali selalu pasti. Ganti rezim, banyak ganti yang ini ya, dirubah. ganti Ya. Nggak ada sinambungan untuk perkembangan. pelatih timnas yang jangka panjang. Iya. Nah, sekarang ada hasilnya.
Jadi nggak ada alasan untuk bilang Sintayong out dan lain-lain. Sama sekali nggak. Kalau kalian begitu minat dengan Piala Ciki, lu ke Senen beli Piala Ciki lah, taruh di rumah lu lah. Ya, perdebatan itu nggak akan pernah habis ya. Tapi sekarang kalau orang dulu mungkin itu tadi gue bilang set standar ketika Piala Asia susah untuk diraih, pada akhirnya mungkin standarnya menurun ke Piala AFF itu kan atau Piala Ciki yang coach bilang. Tapi kalau sekarang Piala AFF nggak dapet, tapi kita bisa tembus ke Piala Asia kan artinya standar kita lebih tinggi daripada Betul, sekedar negara kan. betul. Jadi lu bukan berarti gagal kecuali lu Piala Asia nggak tembus. Piala AFF juga nggak dapat, itu menurut gua kegagalan. Ini bukan matematika, Iya, bukan iya. berarti kalau harus tampil di Piala Asia, lu harus juara Piala Nah, AFF iya, dulu. iya, iya. Ya contoh Singapura, 4 kali juara AFF, nggak pernah masuk ke Piala Asia. Justru ini target yang lebih tinggi lagi daripada sekedar Piala Asia. Ini Asia data Tenggara, ya. kan udah ada. Masa lu nggak bisa mikir? Kita nggak mau kayak Singapura, menang AFF dong tapi nggak ke level Asia. Jadi gue melihat ada sesuatu yang tidak positif untuk menjegal Sintayong. Ya. Karena datanya itu semua mendukung dia gitu loh. Dan cara dia juga memotong generasi, Iya, kemudian betul. juga kerja dari PSSI bersama dengan Sintayong mencari pemain naturalisasi kan kombinasi yang oke lah, Betul, walaupun betul. memang dibutuhkan juga pembibitan lebih panjang untuk usia-usia mudanya. Tapi kan so far semuanya terbayar nih di kerja kerasnya mencari pemain select. Walaupun orang bilang dulu ada lokal pride lah, terus juga ada kesenjangan dengan pemain-pemain naturalisasi kan mereka juga warga Indonesia, kemenyadaran Indonesia. Tapi sekarang juga dibayar dengan pemain-pemain muda yang lokal juga yang Iya, pembibitan dari iya. muda pun juga bisa berkontribusi kan. Rizky Ridho, Arhan udah di Jelik tuh, Di. Asnawi. Gue mau tanya, gue nggak begitu kenal pemainnya kemarin ya. Itu dari 11 pemain yang main, hanya 3 naturalisasi, oke? Atau dari luar, non. Terus ada berapa pemain yang bermain di senior dari tim kemarin? Arhan, semua Rizky itu. Ridho. Udah main senior itu semua. Udah semua. Arhan, Iya, Ridho, iya. Hoki belum? Hoki, oh iya Hoki. Arkan belum. Arendo Ari? Rio juga belum, Hoki kan belum. kanan Asnawi. Oh iya, Rio belum ya. Iya. Jadi Tapi masih mayoritas ada sudah semua lah. 67. Nah ini berkat siapa? Ya Sintayong. Berkat Sintayong. Kesinambungan tadi yang Panji bilang. Berani potong generasi. Keberanian dia untuk bergambling dengan itu ya. Ya berarti 4 tahunnya ini tuh berasa, Ji. Dia 4 tahun di Indonesia berasa gitu, dan dengan ditunjukkan bahwa dia ngelatih multi kelompok usia tuh ya kelihatan hasilnya gitu. Jadi bahwa ada jenjangnya gitu, bahwa kayak dulu gue ambil contohnya kayak di City aja ya, bahwa Pep Guardiola tuh bener-bener in touch Megang sampai semua. kelompok paling bawah Iya, tuh, iya. biar untuk seniornya tuh masih ke rasa gitu, cita rasa dari Makanya si Ten Hag juga kemarin pas awal-awal pengen bilang megang itu juga kan, tim mudanya MU juga, Oh, biar gitu, dia bisa ya. tahu kan. Ya ini bagus lah, jadi bahwa nggak ada perbedaan atau ya kalau bahasa Panji ini kesinambungan antara kelompok usia dari bawah sampai ke atas ini udah bagus banget. Dan kalau dikaitkan dengan orang bilang local pride, ini lagi-lagi gue bilang yang ngomong gitu pasti bukan fans. Ya, Yang ngomong gitu pasti orang yang pengen terjadi Oto perpecahan gitu, karena pada akhirnya bahwa yang kita datangkan ini ya keturunan-keturunan kita juga, Iya. diaspora-diaspora Iya, juga. Punya hak yang sama. Punya justru. hak yang sama, Justru betul. kita bertindak rasis kalau kita Iya, bertindak betul. seperti Juga itu, setuju. bahwa Betul. nggak kurang Ivar Yener dan juga Pratama Arhan sama-sama punya hak untuk menjadi pemain Iya, timnas, betul. walaupun satu main di Utrecht, satu main di lokal, main di Di Ligue 2 ya? di Ligue 2 di keluar. Artinya setiap orang itu punya dan layak gitu, dan apalagi sekarang diambil pemain yang bermain di luar untuk main di Indonesia. Kalau soal skill buat gua ya masih kurang lebih lah, cuman kepercayaan diri, bagaimana Ya. decision making, Decision making, betul. decision Read making the dan game-nya juga bagus sih. Read the Fernando game. Dan Alonso. gimana seorang Ivar Yener kemarin bisa bikin nggak cuma pemain tapi pelatih juga marah ke dia, pelatih lawan ya, emosi ke dia. Itu loh buat gua, yes lu bermain sepak bola bagus, oke, cuman kalau lu udah bisa menjadi bikin drama menghadapi lawan, bikin kesel, udah saatnya bukan kita yang didominasi sama lawan gitu loh, kayak kita menghadapi Vietnam gitu. Kita sekarang udah saatnya justru kita udah punya physical appearance, kita punya striker yang badannya gede kayak Hoki Caraka, terus juga Sananta Sananta juga juga, gede. terus punya Ivar Yener di belakang ada Rizky Ridho, juga ada Alkan Bagot, ada Jordi Amat nanti kalau yang senior ya. Buat gila. gue ini squad saat ini udah bagus gitu, cukup gitu, dan nggak cuma soal skill tapi punya dimensi bermain sepak bola yang juga cukup luas. Dan kemarin setuju juga gue dengan pakai 3-5-2 ya, dengan permutasi jadi 3-4-3 cukup oke juga gitu. Gua rasa tadinya Turkmenistan akan memberikan tekanan yang lebih gitu, karena dia tahun lalu di Qatar di U22-nya juga cukup bagus, kalah di perempat final sama Australia. Gue pikir bakal bagus gitu Turkmenistan. Lah, Artinya level Parah. kita ini berarti bisa apaan? inilah. Harusnya Iya. gue bukan bilang wah harusnya menang lebih bukan lebih besar gitu, cuman yes, orang banyak yang bilang juga ya itu golnya di flag, baik yang gol Ivar Yener ataupun asisnya juga di flag.
Di luar itu secara permainan, yes, emang di final third kita bermasalah, Koci. Final pass kita emang. Tapi kita mendominasi. Ya, mendominasi berani. banget, Iya. gitu, jauh Oh, banget. permainan. Dan gue hampir jarang gue lihat si kiper kita kemarin, Endo Ari, kayak ini ada apa enggak sih gitu, karena bola tuh di sana terus. Mendok lah ibaratnya Menit kemarin 85 ke atas udah tuh emosi lawannya udah Itu nggak jelas. kiper kita nyaris nggak pegang bola. Nyaris nggak pegang bola. Ya buat gue sangat menyenangkan lah lihat timnas sekarang gitu, timnas U23. Ya gue walaupun gue nggak mau ekspektasi terlalu tinggi, cuman kayaknya Indonesia boleh berharap sama tim ini. Lo tau gue yang bikin salut siapa kemarin? Itu Rizky Ridho. Oh, susah banget dilewatin. Ini tuh. pemain begitu kalem sebagai Iya, masih kapten, muda, tenang banget. di press dia apa sangat tenang. Kalau perlu buang bola ke tribun, main aman, nggak ada kasar-kasarnya, keras iya. Ini pemain udah, gue nggak tahu dia umur berapa sih? Waduh. 20-an kayaknya. Masih muda kan? Relatif muda kan. Di bawah 23 kan? Iya masih muda kan? 20. Ya, dia udah main kayak Generasi 19 ST ya dari awal kan? kayak puluhan tahun. Yang Persija bikin dia? satu, yang Iya, bikin karena satu agak kecewa itu Marcelino. Gue ngeliat dia ingin membuktikan bahwa dia hebat. Coba dribbling minta bola apa? Gue rasa gara-gara ditaruh di kanan Koci dia. Mungkin dia nggak main jelek ya, Iya, tapi iya, iya. kalau gue lihat Marcelino, Bisa lebih lagi harusnya. target gue tinggi. Gue suka sekali. Ekspektasinya Gue besar ya. sangat suka Ya, Marcelino. gue suka juga. Cuman kadang gue ini bocah-bocah, aduh lu nggak perlu buktikan kalau lu hebat. Play for the team, ngerti nggak? Ya, influence dia bagus, Barcelona di atas lapangan mainnya bagus Ya, sama. ya. Tapi terkadang dia masih trying too much yang gue rasa Trying ya. too much, ingin iya. membuktikan bahwa Yes. dia hebat, itu nggak perlu sama sekali. Dan gua rasa orang itu- tahu kok kalau lu hebat. Dan gue rasa seiring berjalannya waktu dia kan udah ngerasain juga lawan Argentina pun dia juga ngelakuin hal yang Iya, sama kayak betul, gini segala macam. betul. Jadi gue rasa seiring berjalannya waktu decision makingnya pasti akan berkembang juga. Dan menurut gue untuk kemarin kan kelompok usia 23 ya. Belakangan kan juga gue udah sering banget dari gue kecil bahkan usia 23 kita emang di usia 23 kita itu katakanlah level kelompok umur yang Dari lu muda-muda. kecil, lu masih kecil, Gales. Iya juga lagi. Gue kecil. Ya dibanding Coach Yasin kan masih kecil sih. Ya. Maksudnya kelompok Setengah usia umurnya nggak dapet. Iya. Dari gue masih kecil. Berapa sekarang umur? 23? 23. Oh, udah tiga loh, udah tiga. Dari dua aja belum dapat umurnya Coach Belum Yasin. nyampe, belum nyampe. Maksudnya, Nyaris kali 3 lu. di kelompok umur kita yang muda-muda itu kali 2 lah. Oh, iya, iya. ya Enggak, hampir nyaris kali hampir 3 lah. hampir. Yuk, penting banget yuk. Maksudnya kita udah sering lah, maksudnya di kelompok umur tuh bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Misalnya di AFF pernah juga juara di level ini. Tapi kalau gue lihat yang sekarang, biasanya kan yang dulu-dulu tuh kemesraannya kayak berlalu begitu cepat lah. Ketika squad ini promosi ke level senior, jadi apa tuh squadnya? Udah umurnya nggak panjang lagi segala macam. Tapi kalau ngeliat yang squad yang sekarang, apalagi gue aja sempat bingung nih, squad U23 kok mirip-mirip kayak kualitas timnas senior. Karena pemainnya juga itu-itu Emang lagi. mainnya kadang bulan gua apa lihat. ya Piala Asia ini? Januari Januari, kan? masih tahun Januari depan, di Qatar. masih tahun depan. Jadi Itu menurut gue gua, nonton all match. squad ini bisa long term banget, beda banget dengan squad-squad yang sebelum-sebelumnya. Mungkin, kenapa dan enggak? gue nggak lihat preskon lengkapnya, tapi gue tadi lihat potongan-potongan dari Sintayong yang bilang kalau squad ini bisa bersaing nanti di Piala Asia, optimismenya sudah ada, tapi memang ada kekhawatiran ketika pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia itu dilepas apa enggak sama klubnya untuk bisa memperkuat Indonesia, itu yang akan menjadi batu sandungan atau menjadi apa ya, sebuah pertanyaan nanti ketika menuju Piala Asia U23, apakah benar-benar Indonesia bisa menurunkan skuad terbaiknya, terutama pemain-pemain yang bermain di luar, mendapatkan izin untuk bisa memperkuat timnas Oh, kalau Piala Asia harus. di Januari Itu nanti. FIFA agenda. U23. U23 loh, Coach. U23 nggak tahu. U23. Kalau U23 nggak tahu. Kalau yang masuk tuh senior. Asian Games. Yang senior itu Januari. Oh, jadi enggak, kalau yang U23 ini yang di Qatar? Itu November kalau nggak salah. Nah, iya, itu maksud gue yang U23 kan belum tentu bisa dilepas Iya, juga iya, kan iya, pemain-pemainnya. iya. Itu yang menjadi Nggak, untuk gue sih, handicapnya buat kita. kalau gue sih target Piala Senior. Ntar gue cari sponsor, mungkin gue berangkat. Hei, itu dia, kita lihat nanti Dukung doakan. timnas. Yang pasti kita doakan progres Indonesia terus bisa melambung lebih tinggi, lebih jauh, dan Piala Asia bukan juga sebagai pelengkap tapi bisa memberikan apa ya, minimal kesan yang begitu menggoda. Kita akan lanjut dengan topik yang kalah menariknya. Baru Senin kemarin gua membela sedikit Maguire dengan bilang ini kesalahan kolektif waktu lawan Ukraina. Dia muncul lagi sebagai pemain pengganti dan langsung gak lama bikin gol bunuh diri. Ini sih udah menjadi hobi buat dia dan ini akhirnya membuat Inggris gagal clean sheet. Ramsdale pun juga kayaknya gue bisa clean sheet ini, tapi gara-gara Maguire jelek rekor gua kan lawan Skotlandia kemarin, dan ini melihat Maguire kok masih bisa. Maksud gua
lu udah bagus di babak pertama. Oke lah, lu ngasih kesempatan buat Nggak main dong babak pertama. Iya, oke lah maksudnya Inggrisnya bagus babak iya. pertama. Kok malah ganti ke Maguire babak kedua? Lu cari tantangan apa cari handicap gitu kan? Nyari engagement Ini mungkin. dirasakan oleh semua Nyari fans MU engagement. ketika Maguire masuk semuanya deg-degan. Nah ini kok malah nyari tantangan apa mungkin ya itu mencari engagement, mencari apa-apa, lu gimana? Mungkin Southgate melihat babak pertama kan Inggris tampil cukup nyaman gitu. Mereka unggul 2 gol dan Wah, kita bikin gak nyaman nih. Gehing. Lo keluar dari zona nyaman. Bisa jadi gitu, Ya atau kan? sebaliknya. Oh, respect Southgate luar Respect Southgate. biasa. Lo selalu out of the box ya. Yes, Gehing ngerasa nggak nyaman di halftime, akhirnya dia minta ganti dan Maguire dipilih. Menurut gue ya nggak ada pilihan lain juga selain Maguire yang punya pengalaman segala macam. Dan seharusnya keunggulan 2-0 lawan Scotland yang mainnya lagi kayak gitu, nyaman-nyaman aja udah untuk mempertahankan keunggulan. Tapi ya out of nowhere tiba-tiba dia salah kalkulasi atau salah perhitungan dalam meng-clearance bola, akhirnya terjun ke gawang sendiri dan itu sekaligus ini ya. Gini, kita sepakat kalau sekali kebetulan oke, 2 kali Apes, oke, ya. ketiga kali 4 kali nggak mungkin kebetulan. Jadi gue rasa ini udah dihitung nggak sama Maguire. Gue mau ngerjain fans-fans yang ngebully gue kasih lo gol bunuh diri biar ntar hari Sabtu main jadi starter deg-degan semua fans MU kan. Dan bahkan 2 gol terakhir Maguire di karirnya itu ke gawang MU dan ke gawang Inggris, yaitu ke Sevilla dan juga ke Scotland. Nah, Jadi- nanti lawan Brighton dia pasti main kan sama Lindelof kan nggak ada Varane sama Maguire. Nah biarin dia. Nah lu ngebully gue terus kan. Nah sekarang gue bikin lu deg-degan nih. Dan gue sebenarnya kurang setuju ya nggak ada pilihan lagi di bangku cadangan. Masih ada Ben Colwill. White aja nggak dipanggil. Ya, Nggak ada nama dia Iya, gitu. nggak ada, masih ada Colwill, Tomori, kasihan masih sih ada mereka, nama-nama mereka. lain Iya. yang bisa dicoba. Tomori masih mending. Iya gitu. Dan kalau emang lu pengen menjadikan ajang ini pengen mencoba tim kedua lu ya tepat gitu. Cuman gua nggak ngerti kenapa Maguire mesti dimainkan di laga ini. Lu kalau emang menit bermain, lu kan ada menit bermain kemarin menghadapi Ukraina gitu kan. Sekarang ya tim pemain yang lain lah gitu perlahan, tapi pasti kita mencoba tim yang lebih muda. Buat gue sih begitu. Ya menurut gua nggak layak juga, kasihan juga ke Colwill yang selalu main reguler di musim ini, bahkan Tomori pun juga walaupun kena suspensi di klub, tapi kan dia tampil reguler dan juga Milan masih rekornya di liga masih bagus ya berkat kehadiran Tomori juga. Jadi agak kurang adil gitu perlakuan Southgate ini ke pemain-pemain yang udah dipanggil, dapat cap semacam Colwill ini, panggilan dia ke senior ini nggak dapat kesempatan sama sekali, akan sangat sayang gitu. Apalagi kalau kita lihat dari segi quality wise, Maguire ini kan ya sangat-sangat memprihatinkan, apalagi musim ini nggak dapat kesempatan tapi masih dipanggil juga ya. Sebenarnya from the very first place pun juga kita udah pernah debat juga di sini kan kenapa nama dia masih dipanggil. Tapi kalau dari segi performance ya Inggris si Maguire terselamatkan lah sama rekan-rekan yang udah berjibaku buat ketolong menang. dia Jadi tertolong gitu, ketutup ininya sama kemenangan si Cuma Inggris. kalau ini. performance wise buat gue underperform loh Inggris. Gue nggak melihat Inggris yang bermain Tapi ini fluid. friendly kan. Friendly-nya Iya, yang ini. betul. Cuman ya nggak Ya, I meyakinkan. mean, ini ya oke dua match nggak perform lawan Ukraina jelek banget. Ya. Tapi ini juga justru bikin fans MU deg-degan buat hari Sabtu. Fans Iya. Lawan itu Brighton. dia. Lawan Brighton bahwa kalian ngebully gue kan, sekarang gue bikin Makan deg-degan lo. nih. Sekarang gue bikin deg-degan lo 90 Persembahan menit. dari Udah kangen kan Maguire. ngeliat MU. Kalau Inggris mungkin kalian masih tertolong karena banyak main-main yang jago. Nah di MU ini banyak main-main yang juga punya egois, akhirnya membuat Maguire sangat terekspos. Tapi di luar itu kenapa menurut kalian Southgate segitu ngebelanya? Padahal itu kan resiko sebagai public figure dengan pemain bergaji mahal. Justru gue nggak setuju Ji kalau dia ngebela Maguire. Kalau emang Ya, makanya set gue kenapa dia pengen ngebela ngebela Maguire, jangan dimainkan. Biarkan Maguire hilang sedikit dari exposure media gitu. Biarkan aja. Karena mungkin kalaupun dimainkan ada chance untuk melakukan kesalahan, itu ya Maguire pasti kena lagi gitu. Dan seperti yang Coach bilang tadi bahwa Terus sih ngenain Maguire mulu. entah. Padahal kita nggak ngeledek Maguire Coach, ya? Kita enggak ya. Brar, tolong kasih gue potongan dari Maguire gol bunuh diri, entar gue posting dikit. Banyak banget. Oh, Blunder, kompilasi, blunder. Posting dikit. kompilasi. Biar rame. Iya, maksud gua kenapa ya, Southgate sampai ngebela mendingan itu ya? jangan dimainkan dulu gitu, biarkan dia tenang. Apalagi dia bakal mengalami pekan-pekan berat bersama United karena pilihan utamanya lagi pada cedera. Ya Maguire bakal berat. Kalau lu pengen ngebela Maguire, justru jangan dimainkan. Pilihan terbaiknya jangan dimainkan dulu Maguire, biarkan dia karena mungkin oke, gua mainin lu biar lu punya kepercayaan diri. Cuman ya tim ini lagi nggak perform, aja baik dalam bertahan maupun juga menyerang juga biasa banget. Ini mau persahabatan lawan Scotland. Cuman ini tim nggak perform banget dan Maguire buat gue layaknya jangan dimainkan dulu aja, masih ada nama kayak Colwill dan kemarin Luis Dang cukup oke kan kemarin juga. partnernya dia. Tapi udah tua banget Bentar, ya. listen. Udah lambat Fans MU itu banyak dan
Southgate tahu lebih banyak fans yang non MU, makanya dimainkan Maguire Hiburan dong jatuhnya jadinya. untuk menghibur fans non MU, biar ada Gua rasa entertaining. ini biar apa namanya ketua FA-nya bawa thank you Southgate, you play Maguire, you're the best. Kita perpanjang kontrak lu Southgate. Tapi memang susahnya kan mereview Southgate itu karena ya selama ini dia masih bisa deliver dengan lolos dari grup untuk maju-maju ke turnamen besar dan di turnamen besar Tapi pun dia bisa performanya lewat menurun, Turun Ji. banget. Tapi Dia, minimal dia, bisa selalu dia tertolong 16 sama besar orang kayak semifinal. Bukayo Saka, dia tertolong sama Harry Kane, dia tertolong kemarin sama Bellingham. Yang Bellingham pun underperform. Dia tertolong sama nama-nama tersebut Iya, gitu. iya. Lini belakang jelas berantakan. Pickford udah ya oke, dia berkali-kali jadi pilihan utama. Dia waktu di interview kemarin Ramsdale abis pertandingan bahwa dia benar-benar ngejar menjadi apa namanya menjadi kiper utama ya. Tapi Cuman dia nggak clean 11 sheet. 12 juga loh. Enggak, gue sih mendingan mendingan Ya Ramsdale oke, sama gue Pickford. setuju. Masih mendingan Ramsdale. Iya. Tapi dibilang kiper hebat nggak juga. Oh ya enggak, cuman layak jadi starter lah Oh di iya, tim iya. saat ini. Kalau perbandingan Pickford iya. Iya makanya, dan buat gua kemarin kejadian Sementara di Arsenal lebih layak siapa? David Raya. Raya jadi starter apa enggak menurut lo? kita mau dipecah sama fans waktu ini. David Raya. Kan katanya lo bilang Kita mau dipecah. Kasih kesempatan dulu. Iya betul. Dia Belum nggak belum bisa kelihatan. menilai belum kalau dia kelihatan. belum pernah main. David Raya cuma bisa clean sheet lawan MU doang, nggak bisa lawan yang lain. Jadi ya buat gua sekarang Ramsdale juga layak. Intinya bahwa Southgate ini ketolong sama nama-nama yang besar tersebut, Bukayo Saka, Harry Kane di tengah Bellingham. Kemarin Foden juga flop, Declan Rice juga flop. Banyak nama-nama yang harusnya menjadi pemain yang bagus, justru underperform ini harus menjadi perhatian bagi Southgate sih. Ya. Tapi kalau melihat dari Inggris sekarang dengan main darling ya, tapi so far dari pemain darling ada Trippier di sana, kemudian ada si siapa Maguire. Maguire termasuk. Siapa menurut lo lagi yang ada di squad nggak layak ada untuk masuk ke squad sekarang? Ya selain Maguire menurut gue Jordan Henderson, walaupun gue Oh, senang iya, itu Henderson iya. itu, tapi menurut Ya, gue ya Henderson, seharusnya ya. nama-nama Iya, itu lain juga lah. nggak Ini bisa jadi pesan, lu main ke Arab masih bisa dipanggil loh ternyata kalau buat di pemain-pemain kayak dia, tapi itu kan termasuk darlingnya Ya Southgate. Neymar Tapi juga di Arab juga masih dipanggil juga, pecahin Karena rekor dia lagi kan. Di Brazil masih bagus gitu ya. Tapi kalau di selain nama itu gue nggak yang lain sih masih layak dipanggil. Tapi kalau nama-nama seperti Maguire dan Henderson ini yang bikin gue bikin gue heran lah. Dan Calvin Phillips, 3 nama itu yang bikin gue heran kenapa Main masih ada pula dipanggil. Calvin Phillips. Iya kemarin jadi partner si Declan Rice. Ini nama-nama yang bikin gue heran karena ya ini kasihan juga banyak pemain-pemain. Walaupun tadi malam banyak juga yang dicoba kayak Eze segala macam akhirnya dicoba. Tapi 3 nama itu menurut gue agak mengganggu lah. Mengganggu kenapa masih dipanggil karena masanya udah lewat. Enggak, Si Maguire dan Henderson tuh udah Gue lewat nggak banget. setuju. Gue nggak mengganggu sama sekali. Gue nggak terganggu. Kirain kenapa? Kesian tahu Gue Declan tidak Rice sama terganggu dengan jebloknya Inggris. kesian Declan Rice sama Foden pengen perform tapi dapat tandemnya kayak Calvin Iya. Phillips tuh jadi drop Menghambat- juga. menghambat dia jadinya. Iya makanya. Nah ini kalau kita ngomongin dari tim Inggris dengan Maguire-nya, pasti kan nggak jauh-jauh sama MU ya. Nih MU juga banyak segudang problematika. Ya, ditambah dengan Maguire ini jadi starter nih mau nggak mau. Ini problematika, tapi ditambah kita masih melihat sejauh apa mediasi yang dilakukan antara Ten Hag dan juga Sancho. Katanya mereka udah ketemu, tapi belum ada pemberitaan hasil apa yang diberikan dari outputnya dari pertemuan mereka. Karena keluar juga nih banyak artikel dari siapa apa sih Athletics, kemudian dari media-media lain yang membocorkan dari tim teammates-nya dari Sancho tuh banyak yang udah muak lah bagaimana Sancho sering ketiduran, nggak datang saat tim meeting dan lain-lain. Dan kemarin pun ketika kasus bersama Ten Hag pun banyak yang nggak simpati gitu. Menurut lo kok bisa sebocor itu? Karena kan memang benar kata Ferguson di MU juga ada mata-mata yang sering membocorkan rahasia-rahasia dalam ruang ganti. Kalau bener Ji, kalau bener seperti itu dia sering ketiduran, disiplinnya kurang, Parah, ya. training lagi latihan juga kurang perform dan masih dipertahankan. Bahaya. Ini aneh loh, apa yang lo harapkan gitu loh dari pemain ini kalau itu bener ya, apa namanya tudingan bahwa Sancho seburuk itu. Karena yes dia dibeli dengan harga mahal, yes Sampai karena keluar dia yang video dia push up itu ya, push up males-malesan yang Ada dulunya apa-apanya sih. dia itu. penerima gaji terbesar juga di MU saat ini. Buat gua nggak ada, lu jadi pelatih MU lepas lah. Gue sih nggak heran kalau dia begitu. This guy dari awal udah tengilnya minta ampun. Gajinya Bahkan gede. dari yang tadi berita itu sumber-sumber itu mengatakan bahkan sampai level kitchen yang penyedia makanan tiap hari mengatakan pemain ini sombong, dikatakan tiap harinya dia agak arogan segala macam, sikapnya aneh segala macam. Justru ya, Sangat-sangat aneh sikapnya. justru orang-orang yang di klub kayak penjaga di kantin, Itu yang penjaga penting. pintu, Itu harus dijaga tuh. cleaning service, Kitman, itu harusnya iya. mereka melihat Karakter tanpa berkomentar. Pada saat mereka sekali komentar, Itu yang salah. membludak semua. Jadi emang attitude lu, lu punya duit banyak, lu ngetop bukan berarti lu bisa Seenaknya. bertindak tidak profesional. Tapi kalau Sancho, gue nggak heran, fair aja.
Di satu sisi kan gajinya sangat besar dan terbesar. butuh waktu untuk ngejual dia. Sementara Kagak MU ada yang lagi- mau, Keles. Iya, makanya di satu sisi MU lagi kekurangan banyak pemain kan. Sisi kanannya hilang semua, Anthony, terus juga Greenwood, Mount juga masih cedera. Dan Sancho menurut lo masih bisa nggak dapat kesempatan ini ketika emang Ten Hag lagi nggak punya banyak pilihan selain Martial, Garnacho, Rashford, mungkin Pellistri yang sejauh ini gue melihat kepercayaan Ten Hag untuk nurunin Pellistri belum banyak. Kurang gitu. ya. Iya kan? Buat gua pribadi ini buat gua pribadi, karir di MU selesai. Karir di MU udah Di MU selesai. ya? Karir menurut gua ya. Cuman nggak tahu apakah Ten Hag bisa memadamkan apa namanya bara ini Egonya kan, ya. kan update-nya adalah bahwa ya kemarin postingan soal Sancho Dihapus. Dari gitu. take down ininya. Ya, kayak begitu tuh Ten Hag cara mendisiplinkannya, padahal bisa lebih kejam lagi gitu mendisiplinkan bahwa Iya, it's too sweet, betul. iya, maksudnya bisa lebih kejam lagi. Kenapa lu cuma sekedar ya bisa potong kok gaji kayak apa? Ini bisa lebih bahwa karena jangan sampai satu orang toksik ini nyebar ke pemain lain bahwa kayak begitu aja hukumannya kayak begitu doang. Butuh efek. Bener, harus potong gaji 3 bulan. Iya, ya. Ini lebih mikir ruthless, juga dia. lebih ruthless lagi, lebih ruthless di Arteta dia. Buat gua karena Gajinya kan mingguan ya. Ini Merasa itu juga ya. 3 bulan. Ya udah 3 minggu. Nah, itu baru oke lah. ini bisa nyebar Ji, masalah Ji. Apalagi banyak pemain muda bertalenta di MU nih. Pellistri, Garnacho, di belakang ada Fernandes, banyak lah pemain-pemain muda, ada Højlund juga. Jangan sampai ngeliat bahwa pelatih gua ngadepin yang kayak begitu, cuman kayak beginiin doang. Jadi nggak ada efek jerak gitu. Kalau udah sampai level yang bahwa pelatih kita kejam juga nih, tangan besi juga nih. Kita harus hati-hati. Nah, pemain muda itu ada yang perlu pendekatannya kayak begitu, pendekatan tangan besi lah kasarnya gitu, supaya tujuannya untuk tim gitu, disiplin. Disiplin itu emang kunci banget sih untuk pemain Iya, muda. betul. Bahwa lu percuma punya talenta setinggi itu kalau emang disiplin lu nggak disiplin lu nggak lu pakai itu percuma. Banyak pemain-pemain yang kayak kemarin contohnya dibandingkan Odegaard sama Bruno. Oh, iya, ya. iya. Kalau soal talent, gue sih megang Bruno. Iya. Besar. Setuju. Iyalah. Cuman bagaimana Banget. lu mengutilize talent itu, gue megang Odegaard. Iya, Gitu. betul. Itu yang beda bahwa Sancho secara talent mungkin lebih besar dari Foden, Ya, lebih besar nggak juga daripada- sih. Secara talent, Enggak, secara talent pun enggak. gue sih cukup Ya, pede. karena gitu. Foden dulu mengakui juga itu kan. Oh, iya? Sancho sangat talented banget. Iya, dulu. bahwa secara talent, secara baseline-nya gitu. Kayak Pogba juga lah, secara talent luar biasa. Tapi bagaimana mengutilize, Iya. memanfaatkan disiplin, Ji. Main muda ini disiplin Ya, gitu. Eden Hazard lah contoh paling gampangnya Eden Hazard ya. Quality individu, kualitas itu nggak hanya disiplin, tapi banyak faktor kan. Iya. Sikap profesional lah, Iya. etika bahwa lu tahu. Emang generasi zaman sekarang inilah kalau gue bilang generasi smartphone itu membuat orang tambah tolol, bukan tambah pintar. Ya, Lihat bisa, Bonucci. bisa Lihat membuat Bonucci. orang tambah pintar cepat, tapi di satu sisi jeleknya itu membuat orang Iya. tambah tolol dan juga rusak Iya. juga. Lihat Bonucci, nggak boleh latihan, pengen latihan. Iya. Itu yang bilang profesional tingkat tinggi gitu bahwa lu Lihat Mudrik, gak lah, habis selesai latihan, dia latihan di gym biar bisa pansos, biar bisa posting di Coach ini TikTok. ngikutin Mudrik banget ya rupanya ya. Kagak. Dia Gue update itu di timeline gue itu berkeliaran semua orang nge-tag gue semua. Padahal gue nggak ada satu ikutin. Belum di di-unblock. samping gue di blok nggak bisa, jadi gue nggak ngikut. Cuman orang itu nge-tag atau Nge-share. posting. Mudrik itu habis itu ekstra latihan loh. Luar biasa. Ozil dong. Nggak di gym. Bukan di lapangan kayak Ronaldo kan latihan di lapangan, shooting free kick. Ini di gym. Ya iyalah, dia buat pansos kan. Kalau mandi aja dia bikin video. Ya kayak Ozil juga dulu kan sempat diasingin sama Arteta, nggak dapat jatah, dia cari simpati dengan bayarin gajinya Gunnar Saurus kemarin kan, Iya. sempat digayarin gajinya, tetap aja nggak boleh main dan akhirnya dibuang juga sama Arsenal. Itu beda. Beda cerita ya. Itu beda cerita. Jangan disamakan. Itu Ya, soal Tapi kemanusiaan. yang jelas ini akan menarik karena di akhir pekan nanti kita akan menyaksikan bagaimana Maguire memberikan lucu-lucuan untuk MU, tapi semoga aja nggak lucunya tepat waktu lawan Brighton Nggak ya. pede kayaknya nih. Nggak pede Dan kayaknya nih. kita akan melihat nanti, oh iya, buat kalian yang pengen nonton full tayangan ini secara full, bukan potongan-potongan dalam edisi 4 potongan, bisa lihat di tayangannya channelnya Dewan Pundit Indonesia ya. Jadi kemarin ada yang DM gua, Bang, ada yang bikin channel cloningnya atau bajakannya DPI. Bukan, itu channel resmi Kina karena memang subscribersnya masih sedikit, karena itu baru berapa episode, baru dikumpulin. Emang untuk menjadikan potongan-potongan tayangan itu menjadi satu episode full panjang 1 jam di channelnya Dewan Pundit Indonesia. Langsung aja follow, subscribe dan juga nonton di situ, kasih komen dan juga likes. Oke, thank you buat Aldi, thank you buat Rijal, thank you buat Ji. Koci. Kita ketemu lagi di DPI hari Jumat besok. See you when I see you. Bye bye.